Perkenalkan, namaku Aldi, dan umurku 28 tahun. Istriku bernama Susan, dan kami hanya terpaut 2 tahun saja. Namun, di usia pernikahan kami yang sudah menginjak 1 tahun, kami masih belum berkesempatan untuk memiliki seorang buah hati. Ibu kandung istriku, alias ibu mertuaku, bernama Bu Ida. Bu Ida memang sudah agak terlalu lama menjanda. Saat itu, umur istriku baru saja sekitar 14 tahun. Suaminya meninggal karena terserang penyakit jantung hingga merenggut nyawanya. Bu Ida hanya mempunyai seorang anak, yaitu Susan istriku, dan umur mertuaku kini hampir 50 tahun. Ibu mertuaku ini orangnya bisa dibilang memiliki aura kecantikan di usianya yang sudah setengah abad. Dia hanya tinggal sendiri di desa, karena ia sebagai tengkulak getah karet di desanya, maka ia harus mengontrolnya sendiri, dan juga beberapa kontrakan di kota tempat kami tinggal. Namun, akhir-akhir ini, ia mencoba membuka usaha toko baju di kota tempat kami tinggal. Untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya, dia pindah ke kota, di mana aku dan istriku tinggal sekarang. Dan tentunya, bakalan serumah dengan kami. Nah, dari sinilah awal terjadinya keakraban khusus antara aku bersama ibu mertuaku, yang akhirnya tidak dapat dibendung lagi. Ikuti kisahnya hingga selesai. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan ibu mertuaku di terminal. Setelah menunggu lama, akhirnya, sebuah bis yang tertulis kota tempat desa ibu tinggal. Dan sepertinya, itu adalah bis yang ditumpangi ibu mertuaku. Beberapa saat kemudian, HP istriku berdering, dan ternyata, itu adalah telepon dari mertuaku. Ia berkata kalau ia sudah sampai di terminal. Berarti, tadi bis yang masuk itu benar ya? Tanyaku pada istriku. Ia hanya mengangguk. Selanjutnya, aku perhatikan orang-orang yang keluar dari dalam bis tersebut, sembari mencari ibu mertuaku. Terakhir kali aku melihat ibu mertuaku yaitu saat Lebaran. Lama memang, walaupun begitu, sebagai anak dan ibu, komunikasi mereka masih cukup terjaga. Mertuaku, walaupun ia sudah hampir setengah abad, namun, kecantikannya masih tidak kalah dengan yang muda. Mungkin, karena beliau mempunyai harta yang cukup, maka, beliau sangat sering ke salon kecantikan untuk merawat dirinya. Aku pun kembali mengingat masa itu, betapa cantik dan menawannya ibu mertuaku, waktu kami berjumpa saat Lebaran kemarin. Dan secara tidak sengaja, aku membandingkan penampilannya dengan istriku. Karena istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilan. Kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya, istriku juga sangat cantik, masih ada sisa-sisa kecantikan ibu mertuaku pada dirinya, tapi, dia tipe orang yang tidak terlalu memperdulikan masalah perawatannya. Padahal, menurutku, penampilan awal bisa menentukan penilaian selanjutnya loh, tapi aku tetap sayang kok sama istriku. Di tengah lamunanku itu, tiba-tiba aku melihat wanita yang sangat aku kenal. Ternyata ibu mertuaku sudah di depan mata. Penampilannya kali ini, sungguh membuatku terkesima. Namun, aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Tapi memang, penampilan ibu mertuaku saat itu sangat cantik, di usianya yang tidak muda lagi itu. "Selamat datang Bu," ucap istriku. Dan kami langsung menyalami dan mencium tangannya. "Sini tasnya, biar aku masukkan di bagasi," lanjut istriku, seraya langsung menjulurkan tangannya, mengambil satu persatu tas yang ditenteng beliau sedari tadi. "Udah nggak usah, ibu bisa sendiri kok," ucap mertuaku, seraya menampik halus tangan istriku, diiringi senyumnya yang manis. Aku malah merasa takjub dengannya. "Gimana perjalanannya tadi Bu?"
tanyaku, mencoba menghilangkan perasaan anehku. Lancar sih, tapi, sepanjang perjalanan ibu ngantuk, jawab ibu mertuaku. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi, kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan ibu mertuaku di rumah, kami pun sudah sibuk dengan urusan kami masing-masing. Namun sekarang, suasana rumah tak begitu sepi lagi seperti hari-hari sebelumnya. Semua karena kehadiran ibu mertuaku itu. Seperti biasa, setiap pagi, ibu mertuaku selalu pergi mengunjungi taman dekat rumah di perumahan tempat kami tinggal untuk ia berlari pagi. Memang, di sana terdapat taman yang digunakan penghuni komplek perumahan untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan, atau olahraga di pagi hari. Sesekali, ibu mertuaku juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang pas aku dan istriku sedang sarapan. Mertuaku memang begitu sibuk dengan bisnisnya yang baru itu, sehingga kami jarang memiliki waktu senggang, walaupun satu rumah dengannya. Mertuaku ini adalah sesosok wanita yang begitu aku kagumi, namun, aku takut, kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak terjadi. Aku selalu mencoba menepis mentah-mentah perasaan ini. Aku mencoba meyakinkan pada diriku sendiri, bahwa aku hanya sekedar kagum dengan sosoknya, tidak lebih dari itu. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh ini. Sejak tinggal dengan ibu mertuaku, aku juga semakin tahu sifat-sifat ibu mertuaku. Beliau adalah orang yang mudah bergaul dengan masyarakat, mungkin juga karena dia selalu jogging setiap pagi di taman, dan suka jalan-jalan sore, akhirnya ia bertemu dan bercengkrama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Ibu mertuaku bercerita mengenai bisnisnya, katanya, ia sibuk mengurusi bisnis barunya itu, dan masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Obrolan kami berlanjut di ruang keluarga sekitar pukul 9:30 malam. Saat itu, aku berkata, kalau aku sudah ngantuk dan mau istirahat. Padahal sebenarnya, aku sedang mengkode istriku, karena memang, saat itu, jiwaku sedang bergejolak hebat. Sesampainya di ruangan, aku pun duduk di kursi depan cermin, mengambil parfum yang ada di depan, lalu kusemprotkan pada diriku. Aku berharap, agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi bahtera, dan melintasi samudra luas denganku. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku mencoba terlihat rapi di depan cermin. Dan tiba-tiba, pintu ruanganku terbuka. Ternyata istriku, dan dia terkejut melihatku sedang duduk di depan cermin, dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. "Kamu mau istirahat sayang?" tanyaku, seraya berdiri untuk menyambutnya. "Mana aku bisa istirahat kalau lihat suamiku seperti itu," jawabnya. "Gimana? Kamu sukakan penampilanku kayak gini?" tanyaku. "Siapa yang bakalan nggak suka, kalau dengan penampilanmu seperti ini mas," jawabnya. Dan dalam detik itu pula, istriku langsung memberikan sesuatu itu, pertanda kami akan mengarungi samudera. Aku menyambutnya dengan bahagia, karena memang, itu yang sedang kubutuhkan malam itu. Saat itu, istriku begitu bersemangat sekali dalam mengarungi samudera, tidak seperti biasanya. Yang jelas, malam itu, istriku dengan cepat sampai ke pelabuhannya, dan langsung terlelap, dan meninggalkan aku yang masih berada di tengah samudera. Dia tidak tahu, bahwa suaminya ini sedang resah, karena aku belum mencapai ke muara yang kudambakan. Dengan terpaksa, aku mencoba memejamkan mataku untuk istirahat, namun, aku sungguh tak bisa. Aku benar-benar memerlukan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaanku itu.
Saat yang seharusnya membuat aku merasa bahagia, malah berakhir dengan kegelisahan. Kepalaku begitu pusing dibuatnya terus-terusan. Aku mencoba menenangkan diri, agar detak jantungku kembali normal, dan gejolak batinku yang sedang membara itu bisa hilang. Sepertinya, air putih di kulkas bisa mendinginkan pikiranku ini. Aku pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih, dengan hanya ada bagian dalam saja, tanpa sesuatu yang lain. Aku begitu lupa, kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku. Setelah sampai di depan kulkas, aku langsung mengambil air putih dingin. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba, keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku memang berdekatan dengan dapur. Aku begitu terkejut dan syok ketika melihat siapa yang keluar dari sana. Ternyata, itu adalah ibu mertuaku. Aku begitu kaget, sampai membuatku tersedak. Mertuaku juga terpaku canggung melihatku. Yang membuat aku makin syok, aku lupa menutupinya dengan baik dan benar, setelah apa yang aku kerjakan dan belum menuntaskannya, sehingga terpampang jelas di mata ibu mertuaku akan sesuatu itu. "Kamu belum istirahat?" tanya beliau, memecah suasana. Dia menatap mataku dengan biasa, seolah seperti tidak terjadi apa-apa. "Belum Bu, ini lagi mau istirahat, tapi aku minum dulu." "Haus," jawabku, sambil menunduk, dan menghalangi pandangannya dengan tanganku. "Kalau begitu, aku ke ruanganku dulu ya Bu. Selamat malam," lanjutku. Selanjutnya, aku berjalan cepat menjauhinya. Aku langsung menuju ruanganku, dan setelah masuk, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di belakang pintu, dengan nafas terasa berat. Jantungku masih deg-degan, dan aku begitu malu. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku nggak tahu harus bagaimana besok pagi, jika aku bertemu dengannya lagi. Aku tahu, ini adalah sebuah kesalahanku, tapi aku tidak bisa menahan diri dari rasa salah ini. Bisa dikatakan, ini adalah kesalahan yang manis buatku. Karena, selama ada mertuaku, diam-diam aku selalu memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang ibu mertua, tapi lebih kepada sosok wanita yang aku kagumi. Karena keanggunannya, sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan tersebut itu. Apalagi, kalau mengingat istriku, yang seringkali membuatku merasa tergantung, mungkin, ibu mertuaku bisa menutupi kekurangan istriku itu. Tapi, aku mencoba untuk tidak salah dalam melangkah. Mau bagaimanapun juga, dia adalah ibu mertuaku, seseorang yang aku hormati, layaknya ibu sendiri. Aku tidak boleh gegabah, konyol memang, menantu kok membutuhkan sesuatu seperti itu kepada ibu mertuanya. Mungkin, dikarenakan istriku yang akhir-akhir ini sering membuatku kecewa, setelah kedatangan mertuaku itu, aku seperti mencari-cari sesuatu yang lain. Keesokan paginya, seperti biasa, rutinitas ibu mertuaku yaitu jogging. Aku kembali terngiang yang kejadian semalam, dan masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa membendungnya, mungkin saja aku sudah kalap. Jam 9 pagi mertuaku baru pulang dari kegiatannya itu, lebih lama dari biasanya. Sedangkan istriku, sedang pergi ke tempat acara temannya. Aku sendiri, hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. "Baru pulang Bu, kok tumben lama jogging paginya?" sapaku, seakan tidak ada kejadian apapun antara kami. "Iya, tadi ibu sekalian sarapan bubur ayam," sahutnya. "Oh, pantesan lama," ujarku sesekali sambil mencuri pandang. Aku pun bersantai di ruangan tengah, dan mertuaku menuju ke ruangannya. Lalu tiba-tiba, betapa terkejutnya aku, saat melihat ia keluar dari ruangannya yang ingin bersih-bersih di kamar mandi,
dengan hanya ada kain sederhana padanya, dan yang membuatku tambah canggung, saat itu hanya ada kami saja di rumah itu. Kulihat, ia melintasiku tanpa sepatah kata pun, namun hanya tersenyum dengan senyuman manisnya. Gejolak jiwaku semakin bergelora, seakan ingin sekali untuk bisa mengarungi samudra dengannya. Namun, aku masih membendung perasaan itu. Aku takut, jika ia akan marah kalau aku sampai meminta sesuatu itu. Aku pun beranjak ke ruanganku, berharap, agar perasaan itu menghilang perlahan. Singkat cerita, saat jam 7 malam, aku hanya makan malam berdua bersama ibu mertuaku. Istriku saat itu belum juga pulang. Lalu tiba-tiba, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku kemudian beranjak keluar. Dan ternyata, itu adalah istriku, yang baru pulang dari acara temannya. "Baru pulang sayang?" tanyaku. "Iya mas, tadi acaranya ternyata malam baru selesai," sahutnya. "Mas sudah makan?" tanya istriku. "Sudah tadi sama ibu," jawabku. Setelah menemaniku ngobrol sebentar, kemudian istriku terlelap dengan pulas. Sepertinya, ia begitu kecapean. Malam itu, pikiranku mengatakan, bahwa inilah kesempatan untuk mencoba keberuntunganku dari ibu mertuaku. Aku benar-benar sedang dilanda gejolakan batin yang luar biasa. Aku tahu itu salah, tapi di sisi lain, aku sungguh tidak kuasa untuk membendungnya. Akhirnya, aku memutuskan tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya, aku perlahan mulai turun dari tempat peristirahatanku, dan menuju ke ruangan mertuaku, dan ternyata, pintunya tidak terkunci. Awalnya, ibu mertuaku tentu saja kaget dengan kehadiranku. Tapi, setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku, ia tersenyum dengan manisnya. "Mas, istrimu udah istirahat?" tanya ibu mertuaku memastikan. "Iya bu, biasanya, kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun," jelasku. "Sebenarnya mas, sejak ibu melihat mas malam itu, ibu selalu memikirkan kamu mas, tapi ibu malu mengatakannya," ungkapnya. "Jadi, ibu juga mempunyai keinginan yang sama denganku?" tanyaku dengan hati yang mulai senang. "Iya mas," sahutnya, dan tanpa basa-basi lagi, aku pun melangkah mendekatinya. Dan perlahan, ia memberikan salam perkenalannya untukku. Dengan senang hati, aku pun menyambut salam perkenalannya. Akhirnya, malam itu adalah awal dari keakrabanku yang istimewa dengannya. Semenjak malam itu, kami berdua sering mengulangi perjalanan mengarungi samudra, begitu ada kesempatan. Apalagi, akhir-akhir ini, istriku memang sangat sibuk kerjanya. Katanya sih, ia baru saja mendapatkan promosi jabatan, jadi ia begitu sibuk dengan urusan kantornya. Tak pernah kusangka dan tak pernah kuduga, ternyata, kehadiran ibu mertua membawa kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku berharap, semua ini tidak akan pernah berakhir, karena sampai sekarang, istriku belum mengetahui rahasiaku dengan ibu kandungnya itu. Akan tetapi, sebulan berlalu, dan usahanya mulai berjalan normal, ia pun kembali ke kampung untuk mengelola kebunnya lagi. Dan usahanya yang di kota, ia serahkan padaku dan istriku untuk mengelolanya. Namun, kenangan indah itu selalu membekas di hatiku.